Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu yang cerah ini kita diberikan kesehatan untuk bertemu secara virtual dalam rangka pembelajaran daring yang akan kita laksanakan mungkin di masa pandemi ini. Baik, izinkan dalam hal ini semuanya kepada pemirsa, saya sebagai guru SMK Swasta Mustafa yang bernama Yusri Fajar SPD ingin melakukan sebuah materi pembelajaran secara daring. Ini adalah tujuannya untuk bagaimana caranya agar anak-anak bisa memahami dan bisa melihat secara bersama bagaimana di musim tengah pandemi ini kita tetap bisa belajar walaupun kondisinya tidak bisa bertatap muka. Sekali lagi saya sampaikan, nama saya Yusri Fajar SPD, berasal dari Desa Indah Tanah. Sekarang posisi saya sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah dan diberi tugas oleh pimpinan yayasan sebagai wakil kepala sekolah SMK Swasta Mustafa. Baik, kepada pemirsa semuanya, terutama kepada anak-anak yang sedang melihat dari konten YouTube ini, ingin saya sampaikan pada pagi yang cerah ini. Saya sebagai guru pendidikan kewarganegaraan akan menyampaikan suatu hal berkaitan tentang materi pelajaran, yaitu adalah tentang judul kita adalah tentang norma. Baik, anak-anak yang saya sayangi ataupun pemirsa yang saya sayangi, norma adalah sesuatu hal yang cukup baik yang harus kita ketahui secara bersama. Saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya norma itu adalah sesuatu hal yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Baik, kepada pemirsa dalam hal ini saya sampaikan kepada kita semuanya. Dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan terdapat sebuah submateri yang berkaitan tentang norma. Mungkin anak-anak kita sudah mengenal tentang norma. Tetapi dalam hal ini izinkan saya sebagai guru pendidikan kewarganegaraan menyampaikan tentang hal tersebut. Norma adalah sebuah kebiasaan, ya, sebuah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Batas norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Norma sosial berkembang melalui interaksi sosial dalam bentuk sosialisasi hingga menjadi lembaga-lembaga sosial. Anak-anak, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah menjadi sebuah gambaran kepada kita semuanya. Norma adalah menjadi suatu sifat perilaku ataupun aturan-aturan dalam hidup kita untuk menjadikan kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Indonesia ini membutuhkan sebuah norma yang harus tertata. Dalam arti kedepannya norma ini tidak boleh punah di negara ini, karena norma adalah bagian juga yang melekat dalam kehidupan kita dalam konteks beragama. Kalau kita berbicara tentang norma anak-anak, kalau dalam pelajaran agamanya ini adalah berkorelasi dengan tentang materi pembelajaran akhlak, di mana aturan, tatanan, caranya bagi kita untuk menciptakan suatu keharmonisan ke dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan yang benar. Di sini tadi saya menyebutkan tentang yang namanya interaksi sosial. Kepada anak-anak ingin saya sampaikan, apakah yang dinamakan sebuah interaksi? Interaksi adalah hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Ketika kita melakukan sebuah praktek yang namanya norma ataupun bisa dikatakan norma sosial, ini adalah menjadi suatu hal bahan di mana kita bisa menghubungkan antara komunikasi individu yang satu dengan individu yang lain. Dan norma sosial tidak akan bisa terjadi kalau seorang individu tidak bisa melakukan sebuah interaksi. Baik anak-anak, sampai di sini kira-kira paham? Dan saya akan melanjutkan. Norma sosial itu merupakan perwujudan nilai sosial dalam bentuk peraturan, kaidah atau hukuman. Ya, saya ulang sekali lagi. Nilai sosial merupakan
Nilai sosial merupakan perwujudan dalam bentuk peraturan, kaidah ataupun hukuman. Ya, setiap manusia memiliki sebuah peraturan masing-masing. Dalam hal ini menjadi sebuah konteks yang harus kita pertahankan sebagai manusia yang berakhlak dan beradab. Dalam hal itu juga ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, keberadaan norma yang bersifat memaksa, ya, memaksa individu atau suatu kelompok masyarakat agar bertindak sesuai dengan aturan, ya, agar bertindak dalam suatu aturan terbentuk dalam hal yang ingin memperoleh tatanan hukum yang ada. Baik, sekarang dalam hal ini ingin saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Mungkin kita ingin mengenal lebih jauh tentang apa itu norma. Dalam hal ini ingin saya sampaikan, ada beberapa jenis-jenis norma yang dari kita semuanya yang harus kita ketahui. Kira-kira adik-adik ataupun anak-anak murid saya ataupun seluruh masyarakat Indonesia yang mulai dari semuanya, apakah sudah tahu dari beberapa jenis-jenis norma? Ayo, sudah tahu atau belum? Oke, kalau belum, saya bantu dalam hal ini semuanya. Jenis-jenis norma itu terdapat 4. Jenis-jenis norma itu terdapat 4. Dalam hal ini ingin saya sampaikan kepada anak. Yang pertama, ayo, jenis norma agama. Ya. Yang kedua, jenis norma kesopanan. Yang ketiga adalah jenis norma kesusilaan. Yang keempat adalah jenis norma hukum. Baik anak-anak, ada 4 jenis yang perlu saya sampaikan dalam hal ini semuanya. 4 jenis tersebut itu adalah menjadi suatu bahagian yang memang pada porsinya masyarakat kita menjadi sebuah aturan dalam kehidupan sehari-hari. Norma agama, ataupun bisa kita katakan bahasa kita sehari-hari, aturan dalam beragama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki konteks keberagaman beragama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pada dasarnya adalah pluralisme, yang pada dasarnya adalah keberagaman. Dalam hal konteks beragama, di setiap agama yang satu, baik agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu dan Konghucu, semuanya memiliki sebuah aturan dalam konteks beragama. Contoh saja saya ambil karena kebenaran saya beragama Islam. Islam memiliki sebuah aturan yang jelas dalam konteks beragama. Dan ini harus dipertahankan dan ini harus diikuti seluruh masyarakat yang beragama Islam. Aturan-aturan yang jelas seperti sholat 5 waktu, ibadah, puasa di bulan suci Ramadan, zakat, sedekah dan sampai kita berbicara konteks ibadah haji. Semuanya itu adalah bagian aturan yang memang mengikat dalam kehidupan kita dalam konteks norma atau aturan yang dalam kita beragama. Selanjutnya yang saya sampaikan sebuah contoh satu lagi yang berkaitan tentang norma kesopanan. Norma kesopanan adalah bahagian di mana yang harus kita ketahui juga. Di mana pada saat ini negara kita sekarang masuk ke era modernisasi. Di mana negara kita ini sekarang sudah masuk ke era digitalisasi. Sehingga masyarakat Indonesia terkadang sedikit-sedikit atau apalagi bisa dikatakan generasi muda Indonesia sudah mulai melupakan dengan tata cara bagaimana mereka bisa lebih menghargai orang yang lebih tua. Dalam hal ini, norma sopan santun memiliki peran yang cukup penting, peran yang cukup baik agar anak-anak generasi muda dan bahkan kita sekarang lebih memahami bagaimana caranya bersopan santun kepada orang-orang yang lebih tua, kepada orang-orang tua kita, agar negara ini, generasi muda ini lebih beradab dan lebih baik. Yang ketiga adalah bagian bagaimana caranya kita bisa mengetahui tentang norma sosial. Sebuah tindakan-tindakan pelanggaran yang sifatnya adalah menghina orang lain, mengejek orang lain, ataupun mencaci orang lain adalah bahagian yang tidak baik dalam contoh yang harus kita ketahui secara bersama. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada dasarnya tadi kita bicara tentang pluralisme, ini semuanya tidak boleh terjadi. Menghina manusia yang satu, menghina individu yang satu dengan individu yang lain adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan oleh agama dan negara. Kita harus bergandengan tangan, kita harus bersatu menjadi sebuah negara yang besar dan mematuhi sebuah norma-norma yang ada. Dan yang terakhir, pemungkasnya adalah norma hukum. Anak-anak, ayo pemirsa semuanya yang melihat konten YouTube ini adalah menjadi sesuatu hukum yang memang tidak bisa kita pisahkan dari negara kita. Negara kita adalah negara hukum
kita punya hukum tertulis, kita punya konstitusi dasar hukum kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara yang tinggal di negara Indonesia harus patuh dan taat atas apa saja yang berkaitan tentang hukum negara Indonesia. Karena itu adalah bahagian yang mengatur kita untuk menjadi manusia yang baik dan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Baik anak-anak, alhamdulillah saya sudah menjelaskan beberapa hal tentang jenis-jenis itu. Dan ini adalah tahap awal di mana saya akan menyampaikan lebih banyak tentang norma yang lain lagi nantinya. Dan kedepannya saya akan menyampaikan tentang hal materi yang baik tentang pendidikan keluarga negara. Sebelum saya akhiri dalam hal ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, pendidikan keluarga negara itu penting anak-anak saya. Pendidikan keluarga negara itu sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Negara kita adalah negara Pancasila. Negara kita adalah negara hukum di mana kita harus melaksanakan dan meyakini agar kita harus mencintai Indonesia lebih daripada sekarang ini. Saya yakin kalau setiap warga negaranya mempunyai rasa cinta, rasa sayang terhadap negara ini, Indonesia akan lebih baik, lebih maju daripada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai guru pendidikan keluarga negaraan yang ada di lingkungan SMK Swasta Mustafa. Insyaallah setelah konten ini saya akan lanjut berbicara ataupun menyampaikan materi tentang pendidikan keluarga negara. Masih banyak lagi materi yang ingin saya sampaikan, terutama tentang demokrasi, terutama tentang hal-hal yang lain. Dan ini adalah bahagian yang memang harus saya sosialisasikan, karena negara ini adalah negara Pancasila kepada kita semuanya. Terima kasih. Saya juga satu lagi terima kasih kepada ibu kepala sekolah. Saya berterima kasih kepada ibu pimpinan yayasan. Ini adalah satu sarana yang sangat baik di tengah anak-anak generasi muda kita stagnan dalam untuk mempelajari untuk tatap muka. Dan di sini saya lihat konsep dari SMK Swasta Mustafa sangat luar biasa. Apa konsepnya? Yaitu membuat sebuah video dan tidak membiarkan situasi keadaan ini terbiar begitu saja. Karena kita ingin generasi muda Indonesia tetap maju, pintar, dan sukses, dan jangan lupa untuk beragama juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sukses untuk kita semuanya. Sukses SMK Mustafa. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Nasrul minallah wa fadlul qarib wa bisul minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.